Baik pemirsa, di sini saya Zurisha Devaniani dengan NIM 2530 1030 125 dari kelas A Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan memaparkan materi dari kelompok 1 sampai 6 dari mata kuliah pengantar manajemen. Saya Zurisha Devaniani sebagai presenter. Mari kita saksikan breaking news bersama. Baik, kita masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu mengenai perkembangan teori manajemen. Manajemen sendiri adalah proses mengatur kegiatan agar berjalan efektif dan efisien. Manajemen selalu ada di setiap bidang kehidupan dan dilakukan hampir setiap hari. Adapun teori-teori utama dalam perkembangan manajemen ini. Yang pertama ada dari teori klasik pada abad ke-19 sampai awal abad ke-20. Fokus pada teori ini yaitu efisiensi kerja, pembagian tugas, dan pengawasan ketat. Tokoh dari teori ini ada dari Frederick Winslow Taylor atau manajemen ilmiah atau scientific management. Yang kedua ada dari Henry Fayol yaitu manajemen organisasi, yaitu menekankan fungsi dan prinsip manajemen. Contohnya pabrik baja di Amerika kerja dibagi detail dan diatur ketat untuk efisiensi. Yang selanjutnya ada dari teori neoklasik atau human relation, ada pada tahun 1930-an. Fokus pada teori ini yaitu aspek manusia dalam organisasi, motivasi, hubungan kerja, dan kesejahteraan karyawan. Tokoh dari teori ini yaitu Elton Mayo melalui eksperimen Whitehorn. Temuan penting ini perhatian terhadap pekerja dan suasana kerja, meningkatkan semangat serta produktivitas. Yang selanjutnya ada dari teori manajemen modern, ada pada saat tahun 1960-an hingga ke atas. Fokus dari teori ini yaitu fleksibilitas, teknologi, dan penyesuaian terhadap situasi atau kontingensi. Pemaparan materi mengenai manajemen lingkungan dari kelompok 2. Manajemen lingkungan merupakan proses mengelola dan mengendalikan dampak lingkungan dari aktivitas manusia, organisasi, atau perusahaan. Contoh dari manajemen lingkungan ini yaitu penggunaan energi terbarukan seperti tenaga surya atau angin untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Adapun alat dan metode dalam manajemen lingkungan. Yang pertama yaitu ada ISO 14001. Ini merupakan standar internasional untuk sistem manajemen lingkungan organisasi. Yang kedua ada LCA atau Life Cycle Assessment. Ini merupakan metode untuk menilai dampak lingkungan dari suatu produk atau proses selama seluruh siklus hidupnya. Selanjutnya, materi dari kelompok 3 yang saya akan paparkan mengenai proses dari perencanaan manajemen. Proses dari perencanaan merupakan proses yang menentukan tujuan organisasi dan cara terbaik untuk mencapainya dalam mengarahkan, menghemat sumber daya, dan mengurangi ketidakpastian. Adapun tujuan dari proses perencanaan ini yang pertama memberikan arah dan pedoman, yang kedua mengurangi ketidakpastian, yang ketiga menghemat sumber daya. Jadi standar evaluasi kelompok 4 yaitu mengenai pembuatan keputusan. Pembuatan keputusan merupakan proses dalam memilih alternatif terbaik setelah mengevaluasi efektivitas tiap pilihan. Ini merupakan bagian penting dari perencanaan dan fungsi utama manajemen.
Adapun kemampuan yang diperlukan yaitu yang pertama, memprediksi situasi dalam menghitung risiko dan biaya. Yang kedua yaitu komunikasi yang efektif. Yang ketiga, menguasai teknik manajemen. Yang keempat, ada menilai kinerja objektif. Selanjutnya ada jenis-jenis dari keputusan. Terbagi menjadi dua. Yang pertama diprogram, yaitu rutin dan berdasarkan pada aturan tetap. Yang tidak diprogram itu unik, memerlukan kreativitas dan pertimbangan khusus. Selanjutnya ada proses dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, mengidentifikasi masalah, tentukan kriterianya, buat alternatif, evaluasi, pilih yang terbaik, dan melaksanakannya. Gaya pengambilan keputusan yaitu mengarahkan, menganalitis, konseptual, dan perilaku. Adapun hambatan psikologis dari materi ini, yang pertama terlalu banyak berpikir, tergesa-gesa, takut salah, atau menunda keputusan. Baik, kembali saya lanjutkan di materi yang kelima, yaitu mengenai pengorganisasian yang meliputi struktur organisasi, koordinasi, dan rentang manajemen. Struktur organisasi menentukan pembagian kerja dan tanggung jawab. Kalau koordinasi itu menyatukan semua bagian agar tujuan tercapai, dan rentang manajemen untuk menentukan efektivitas pengawasan. Jadi ketiganya ini saling berhubungan dan penting untuk keberhasilan dalam berorganisasi. Baik pemirsa, kita kembali lagi di materi yang terakhir, yaitu mengenai distribusi wewenang dan manajemen sumber daya manusia dari pemaparan materi kelompok 5. Distribusi wewenang merupakan kunci dalam manajemen sumber daya manusia karena meningkatkan efisiensi, kepercayaan, serta pengembangan kemampuan karyawan untuk mendukung keberhasilan organisasi. Mempercepat pengambilan keputusan, keputusan operasional dapat langsung diambil oleh bawahan tanpa menunggu pimpinan. Yang kedua, mengurangi beban pimpinan, yaitu pimpinan bisa fokus pada hal-hal strategis seperti perencanaan dan pengembangan bisnis. Yang ketiga, itu meningkatkan motivasi dan tanggung jawab bawahan. Jadi, bawahan merasa dipercaya dan termotivasi untuk bekerja lebih baik. Yang keempat, ada pengembangan sumber daya manusia, yaitu dengan pendelegasian membantu bawahan belajar, mengambil keputusan, dan menjadi calon pemimpin. Lalu, ada manfaat bagi organisasi sumber daya manusia. Yang pertama, yaitu untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi, mengembangkan calon pemimpin, meningkatkan semangat kerja dan kepuasan karyawan. Dan yang terakhir, ada membangun rasa percaya antara atasan dan bawahan.